Pada tutorial kali ini saya mencoba untuk memberitahukan bagaimana cara kita memasukkan taxes atau pajak ke dalam sebuah harga barang pada OpenERP. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai modul tentang accounting khususnya. Kita klik accounting. Setelah terbuka seperti ini, klik configuration. Pertama kali di sini kita akan membuat taxes, yaitu pajak yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan suatu harga barang itu dengan pajak yang telah kita buat. Setelah kita membuat taxesnya, kita akan membuat barang. Kita akan membuat barang ke supplier, sehingga nanti setelah kita buat barang tersebut dan juga memasukkan PPN-nya, nanti pada akhirnya di sini akan menampilkan harga barang secara rinci, harga barang sebelum terkena untaxed atau belum terkena pajak, terus kemudian akan menampilkan suatu pajak di situ, dan terakhir yaitu subtotalnya ketika sebelum pajak dan setelah pajak. Baiklah, tidak lama-lama, coba kita klik financial accounting, kita pilih taxes. Nah, di sini bagaimana beberapa contoh pajak yang telah dibuat. Tapi di sini akan saya tunjukkan bagaimana kita membuat sebuah taxes atau membuat sebuah pajak di sini. Klik create atau membuat. Nah, di sini adalah format-format di mana kita akan membuat suatu taxes atau pajak. Nah, di sini saya akan memberikan nama pajak 15%. Di sini adalah tax application. Maksudnya adalah kita akan memberikan taxes itu pada kategori purchase atau sell ataukah semua. Di sini akan saya coba membuat taxes atau pajak dengan tax application, yaitu purchase. Setelah itu berapa kita akan tentukan. Nah, kemudian pajak di sini saya menggunakan 15%. Coba kita ganti 15%. Di sini kita ganti 15%. Ini adalah accounting information, ada tax declaration invoice, ada lagi tax declaration credit notes. Di sini kita akan menuliskan akun informasi mengenai invoice tax akun, refund tax akun. Pada sistem pembuatan tax ini, di sini adalah cuma hanya informasi kita untuk pelengkap dari pembuatan suatu taxes atau pajak. Kita coba. Di sini akan kita beri contoh untuk teknik invoice tax akunnya. Kita beri contoh tax speed. Cari di sini tax speed. Kita beri contoh tax speed di sini. Dengan refund tax account-nya sama, tax speed. Kemudian tax declaration invoice, kita beri akun biskuit. Coba cari, ini terserah Anda memilih yang mana, tapi saya akan menyatakan taxable purchase 15%. Kemudian akun tax akun, terserah Anda, tapi saya akan menyatakan di sini akan memberikan tax speed rate S 15%. Udah, ini sebagai contoh aja. Saya akan berikan pada tax declaration credit notes-nya. Ini contoh, kita akan memberikan taxable purchase rate sama seperti tadi. Karena kita purchase, kita beri taxable purchase rate S 15%.
Nah, untuk refund, untuk suatu refundnya kita beri tax paid rate 15%. Sini sebagai contoh, sudah kita pilih tax application purchase, tax name sudah. Nah, kita lupa tentang tax included in price. Nah, ini artinya dimana nantinya ketika kita centang ini, maka ketika kita memberikan tax atau pajak kepada suatu barang, itu nanti barang itu akan dijual, nah, dengan harga, misalnya harga laptop 3.500.000. Nah, itu sudah termasuk pajak, misalnya pajaknya 500.000, berarti 3.500.000 itu sudah termasuk pajak. 500.000 kalau laptop, jika laptopnya itu hanya 3 juta, sehingga nanti di sini dengan mencentang tax included in price, maka harga barang nanti sudah termasuk pajak 15%. Setelah kita semua mengisinya, kita save. Nah, di sini sudah menampilkan data mengenai pajaknya. Kemudian kita langsung ke supplier. Kita coba memasukkan barang itu. Kita klik. Kemudian kita pilih jurnal. Saya akan memilih jurnal purchase jurnal euro. Sini euro. Kita pilih suppliernya, Asus Tech. Setelah selesai, kemudian kita isi barang apa yang kita akan berikan pajaknya. Produk di sini kan tadi kan kita pilih Asus Tech. Coba kita search. Terserah Anda milih apa. Sebagai contoh kita pilih prosesor AMD Athlon XP 1500 Plus. Nah, di sini sudah tersedia. Setelah itu selesai, kita akan menambahkan teksnya, taxes atau pajak. Nah, tadi kan saya sudah buat pajak 15% di sini. Coba kita klik, kita centang. Udah selesai. Nah, di sini sudah harga ada barang. Saya sudah pilih CPU prosesor AMD Athlon XP 1500 dengan pajak 15%. Setelah itu semua, setelah konfigurasi setelah selesai, coba kita save. Nah, di sini akan menemukan invoice line produk dengan CPU prosesornya, akunnya ini, kemudian quantity 1, karena tadi saya hanya memilih satu barang aja, dengan unit price nya itu 50, seperti itu. Setelah selesai semua, coba kita, ini adalah fungsi dimana tombol untuk mengkalkulasikan harga barang dan juga taxesnya. Coba ada poput taxes, kita klik. Nah, keluar. Jadi gini, unit price ini adalah harga jual yang nanti kita akan jual, dan harga ini sudah termasuk taxes atau pajak. Untuk rinciannya, di sini kita lihat untaxed atau barang sebelum kena pajak. Ini 43.48. Kemudian taxes atau pajaknya itu 6,52, 15% dari harga barang. Setelah itu dijumlahkan, ketemunya total 50, sama dengan unit price. Nah, berarti ketika sudah seperti itu, maka di sini coba kita lihat pajak 15%, tax akunnya taxpaid, base-nya 4348 dengan amount 52. Keterangan di sini menunjukkan bahwa harga barang sebelum taxes itu 43.48, pajak 6.52. Setelah itu harga total sudah termasuk pajak, yaitu 50 euro, karena kita kurantinya
euro. Itu aja, terima kasih.